Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah arsalahu bil haqq basyira wa nadhira baina yaday as-sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'an. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharapkan keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Sebagai wujud syukur kita, maka kita pada kesempatan yang sangat mulia ini kita berada di tempat yang Allah muliakan, di masjid, dan otomatis ya semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada manusia yang Allah muliakan, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita semua selaku umatnya dan orang-orang yang mengikuti kebaikannya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bulan Rajab adalah bulan di mana orang-orang yang beriman dimuliakan, dan itu adalah bulan yang Allah muliakan, bulan termasuk bulan haram. Maka kemuliaan bulan Rajab itu tentu akan ya kita fahami dan bisa difahami oleh orang-orang yang mengambil pelajaran di bulan yang Allah muliakan ini, di bulan bulan-bulan haram termasuk ya. Ya, ini bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, dan juga Rajab. Nah, bulan ini bulan yang Allah muliakan, bulan penuh kemuliaan. Karena kata Rajab itu diambil dari kata at-tarjib. Rajab itu at-tarjib. Artinya pengagungan. Bulan yang agung, yang diagungkan, yang dimuliakan. Dikatakan pula Rajab berarti tercurah.
ngucur Rajab. Sebab pada bulan ini Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang bertobat dan memancarkan cahaya pengabulan doa bagi orang-orang yang beramal. Rajab juga berarti tuli. Banyak artinya. Rajab tuli. Sebab pada bulan ini tidak terdengar suara peperangan. Karena diharamkan berperang. Ada pula yang berpendapat bahwa Rajab adalah nama sebuah sungai di surga yang airnya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu, dan lebih dingin daripada es. Tidak ada yang akan meminumnya kecuali mereka yang saum pada bulan Rajab. Ya, memang ada sebagian ahli hadis itu mengatakan saum bulan Rajab itu dhaif. Ya. Namun kalau kita lihat keutamaan dalam hadis ini, ya tentu kita pun ya bisa masuk akal karena memang ya orang yang akan menikmati gitu ya, atau yang meminumnya pada suatu saat nanti, mereka yang saum di bulan Rajab. Jadi ieu mah sudah ada di surga katanya. Bukan berarti pengampunan gitu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab adalah bulan Allah, syahrullah. Sa'ban adalah bulanku, kata Nabi. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Wah, luar biasanya. Ya, sekali lagi Rasulullah SAW bersabda, Rajab adalah bulan Allah, syahrullah. Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Para ahli isyarah berkata bahwa Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf Ro, Jim, Ba. Huruf Ro-nya adalah rahmatullah. Ya. Kemudian huruf Jim-nya adalah jaram al-abd, dosa hamba. Dan huruf Ba-nya adalah birullah, kebaikan dari Allah. Allah berfirman, aku menjadikan dosa hambaku berada di antara rahmatku dan kebaikanku. Ya, memang itu hadis qudsi. Aku menjadikan dosa hambaku berada di antara rahmatku dan kebaikanku. Jadi di antara rahmat dan kebaikan, itunya eta dosa mah aya we. Jadi memang manusia itu tidak akan lepas daripada salah dan dosa. Cuman kan ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa saum pada hari ke-17 pada bulan Rajab, Allah akan menilai orang itu seperti orang yang saum sebulan. Sebab hari itu adalah hari turunnya malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan Rajab adalah syahrullah, bulan Allah. Barang siapa yang saum sehari dalam bulan Rajab, sehari, ya sehari saja,
Barang siapa yang saum sehari di bulan Rajab dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghiasi bulan-bulannya dengan 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, sebagaimana firman-Nya. Kita buka surat 936. Surat 9 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan
Perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sadaqallah. Ya. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. 4 bulan haram itu ya Allah menghiasi bulan-bulannya dengan 4 bulan yang dimuliakan, yaitu sekali lagi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sebagaimana firman Allah dalam ayat ini. Oleh karena bulan-bulan yang dimuliakan Allah ada 4, maka ya di sini ada ilmu pengetahuan yang mungkin belum kita ketahui ya. Malaikat pilihan Allah ada 4. Malaikat pilihan Allah ada 4. Itu siapa saja? Jibril, yang jelas Jibril hanya. Jibril, Jibril mah jelas katanya. Ada 4 nih. Dukalah pokoknya mah dari dia mah oya 4 ya cenah. Malaikat pilihan Allah ada 4. Kitab Allah yang utama ada 4. 1 Zabur, Taurat, Injil, Quran. 4. Ya. Kemudian anggota wudu di dalam Quran sebetulnya yang wajibnya ada 4. Naon hungkul teh anggota wudu teh? Wajah, kepala, tangan, kaki. Wajah, kepala, tangan, kaki. Selebihnya sunnah. Kemudian kalimat tasbih yang utama juga ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4. Pokok hitungan ada 4, yaitu satuan, puluhan, ratusan, ribuan, miliaran. Miliaran. Ayeuna eta mah. Gitu ya. Kemudian hitungan waktu ada 4. Hitungan waktu jam heula atuh. Jam, hari, bulan, tahun, hari, menit, detik. Tambah letik. Aduh. Kemudian musim pun ada 4, yaitu musim hujan, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Musim salju. Ya musim dingin, musim salju teh. Mending orang mah lebih ti opat. Musim tak opat. Cuaca ada 4. Ya. Cuaca panas, cuaca dingin, cuaca basah, cuaca kering. Aduh. Eta mah. Warna cairan pada badan ada 4, yaitu kuning, hitam, merah dan putih. Khulafaur Rasyidin ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Rupa-rupa wae aja. Maka bulan Rajab ini tentu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan atau disebut nantinya Isra Mi'raj. Isra diperjalankan, Mi'raj dinaikkan. Nah, kita ambil bahwa Ma'arij, Mi'raj, nah itu ya.
itu ditaikan. Maka itu alat namanya mi'raj, namanya alat untuk menaik. Tangga mi'raj. Maka as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat teh naikna jalma anu iman. Naik derajatna. Nah, kata-kata mi'raj itu ada di dalam surat, ya betul, Al-Ma'arij. Tempat-tempat naik. Nah, surat 70 ayatnya keempat, 3 dan 4. Surat 70 surat Al-Ma'arij ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minallahi dzil ma'arij. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Sadaqallahul azim. Ajab ya dulunya. 70 kan 70. Pilih lepat eta. Ajab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Iya. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Sadaqallah. Ya. Yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik, al-ma'arij, mi'raj, tempat naik. Ta'rujul malaikat waruh dan Jibril itu naik ta'ruju fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, kepada Allah, naik menghadap kepada Allah dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Maksudnya malaikat-malaikat dan Jibril jika menghadap Allah itu memakan waktu 1 hari. Apabila dilakukan oleh manusia memakan waktu 50.000 tahun. Kumaha etanya? Hapoe? Kadar. Jadi tah didinya nya bentena alam malakut ya dengan alam manusia itu tentu akan berbeda. Seperti kita di sekarang ini di alam syariat. Di alam syariat berarti alam di mana kita harus berusaha nyariat ini. Itu harus berusaha. Nah, maka arti dari kata mi'raj itu dinaikkan. Demikian pun
orang-orang yang beriman ketika melaksanakan perintah Allah, yaitu ketakwaan, maka dinaikkan derajatnya menjadi orang-orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Di dalam tafsirnya, ya, surat Al-Ma'arij ini ayat 3 dan 4, sebagaimana dalam tafsirnya disebutkan, azab itu datang dari Allah pada waktu yang telah ditentukan, dan jika datang tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Kemudian Dzil Ma'arij artinya mempunyai tangga yang terdapat dalam ayat ini adalah bahwa azab datang dari Allah yang maha tinggi. Dzil Ma'arij dan maha sempurna. Jadi Ma'arij di dia kan naik, berarti maha tinggi maksudnya. Tidak ada sifat kekurangan sedikit pun pada Allah, dan kedatangan azab itu semata-mata atas kehendak dan keputusannya, bukan berdasarkan permintaan makhluk seperti yang dilakukan oleh An-Nazar bin Al-Haris. Dari ayat ini dipahami bahwa seakan-akan orang musyrik tidak mengetahui kemuliaan dan kebesaran Allah. Seakan-akan kepada Allah dapat dimintakan seluruh kehendak dan keinginan mereka, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap berhala-berhala. Kemudian malaikat-malaikat dan Jibril menghadap Allah memakan waktu yang sangat singkat, dan jika dilakukan oleh manusia maka akan memakan waktu 50.000 tahun. Angka 50.000 tahun yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah bilangan yang sebenarnya, tetapi untuk menerangkan bahwa arsy Allah itu sangat jauh dan tinggi, tidak akan dapat dicapai oleh hamba-hambanya yang manapun. Di sini ada beberapa makhluk Allah yang lain yang berbeda-beda tingkat dan kemampuannya. Nah, di dalam firman Allah yang lain diterangkan bahwa dia mengatur urusan di langit ke bumi dalam suatu saat yang kadarnya sama dengan 1000 tahun. Jadi Allah menerangkan dalam beberapa ayat. Dalam ayat ini disebutkan khamsina alfasana, 50.000 tahun. Dalam ayat yang lain alfasana, 1000 tahun. Coba dibuka ayatnya, surat 32 ayat ke-5. Surat 32 ayat ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruh. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruh. في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون.
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sadaqallah. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Maksud urusan itu naik kepadanya ialah beritanya dibawa oleh malaikat. Ayat ini suatu tamsil bagi kebesaran Allah dan keagungannya. Jadi kata-kata khamsina alfasana 50.000 tahun, kemudian alfasana 1000 tahun, itu sebenarnya tamsil, permisilan saja. Jadi hanya Allah yang mengurus, hanya Allah yang mengatur, mengadakan dan melenyapkan segala yang ada di dunia ini, dan juga segala sesuatu yang terjadi itu adalah sesuai dengan kehendak dan ketetapannya. Tiada suatu pun yang menyimpang dari kehendak Allah. Pengaturan Allah dimulai dari langit hingga sampai ke bumi. Kemudian urusan itu naik kembali kepadanya. Semua yang tersebut pada ayat ini merupakan gambaran dari kebesaran dan kekuasaan Allah agar manusia mudah memahaminya. Kemudian dia menggambarkan pula waktu yang digunakan Allah mengurus, mengatur dan menyelesaikan segala urusan alam semesta ini, yaitu selama sehari. Akan tetapi ukuran sehari itu lamanya dengan 1000 tahun dari ukuran tahun yang dikenal manusia di dunia ini. Perkataan 1000 tahun dalam bahasa Arab tidak selamanya berarti 1000 dalam arti sebenarnya. Tetapi kadang-kadang digunakan untuk menerangkan banyaknya sesuatu jumlah atau lamanya waktu yang diperlukan. Dalam ayat ini bilangan 1000 itu digunakan untuk menyatakan lamanya waktu kehidupan alam semesta ini sejak diciptakan oleh Allah pertama kali sampai kehancurannya di hari kiamat. Kemudian kembalinya segala urusan ke tangan Allah, yaitu hari berhisab. Semua itu menempuh waktu yang lama sekali hingga sukar bagi manusia menghitungnya. Dalam ayat yang lain, ya dalam ayat yang tadi, ya surat Al-Ma'arij ayat keempat disebutkan itu sampai 50.000 tahun. Jadi ada pula yang berpendapat bahwa maksud ayat ini ialah segala urusan di dunia ini kembali kepada Allah di hari kiamat dalam waktu satu hari yang sama lamanya dengan 1000 tahun di waktu dunia ini. Sebagian mufasir menafsirkan ayat ini para malaikat naik kepada Allah ke langit dalam satu hari. Jika jarak itu ditempuh oleh selain malaikat, maka ia memerlukan 1000 tahun. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam malam Mi'raj itu pernah naik ke langit bersama malaikat Jibril menghadap Allah. Jarak itu ditempuh dalam waktu kurang lebih setengah malam. Pantas saja bulan Rajab, bulan Syahrullah, ya bulan ini yang kita ketahui bulan Rajab ini hanya sekitar Rajaban, katanya. Padahal lebih daripada itu, bulan Rajab adalah Syahrullah, bulannya Allah. Bulan di mana Allah muliakan. Kemudian dikisahkan, ya, ada seorang perempuan beribadah di Baitul Maqdis. Itu setiap hari selama bulan Rajab. Ia membaca surat Al-Ikhlas sampai 12.000 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Perempuan itu selalu memakai baju mantel. Pada suatu waktu perempuan itu sakit keras. Ia berwasiat kepada anaknya, jika ia mati agar mantelnya disertakan ke dalam kuburnya. Namun anak itu lupa melaksanakan wasiat ibunya. Pada suatu malam ia bermimpi melihat ibunya. Ibunya berkata, "Anakku, aku tidak meridoimu sebab engkau tidak melaksanakan wasiatku." Anak itu terbangun dengan perasaan cemas. Ia bergegas menuju kuburan ibunya, lalu menggalinya kembali untuk menguburkan mantel itu. Betapa kagetnya ia karena jenazah ibunya tidak ada dalam lubang kubur. Lalu terdengarlah suara, "Apakah engkau tidak tahu bahwa barang siapa yang taat kepada kami pada bulan Rajab, kami tidak akan membiarkannya sendirian di dalam kuburnya." Keutamaan maksudnya. Ya, kita lanjutkan setelah Isya. Ya, alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali. Kemuliaan bulan Rajab tentu bukan sembarang kemuliaannya, karena itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli, barang siapa saum 3 hari dalam bulan yang Allah muliakan, jadi bukan hanya bulan Rajab saja. Jadi saum Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, berarti ya masing-masing ada keutamaan. Maka ia akan dimintakan ampunan oleh para malaikat. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat 40, kita buka surat Al-Mu'min ayat 7 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ربنا وأدخلهم جنات ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو Sadaqallahul azim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan perihalalah mereka dari azab neraka. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga dan yang telah Engkau janjikan pada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh Engkaulah telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Sadaqallahul adzim. Ayat ini ya menerangkan doa malaikat bagi orang-orang yang beriman. Para malaikat tidak saja memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka sesudah taubat, tetapi juga dosa-dosa dan balasan amal jahat yang mereka kerjakan sebelum mereka bertobat supaya dihapuskan dan tidak diazab karenanya. Orang-orang yang dimaafkan, yang diampuni dan dihapuskan balasan kejahatannya di dunia ini, berarti mereka telah mendapat karunia dari Allah dan dibebaskan dari azab dan siksanya di hari kiamat. Hal yang demikian itu merupakan suatu kemenangan yang amat besar, karena dengan amal baik yang tidak seberapa itu, ia memperoleh nikmat dan karunia yang berkepanjangan tiada putus-putusnya. Tidak tanggung-tanggung yang didoakan oleh para malaikat itu, ya, bukan hanya seorang. Dalam ayat ini yang didoakannya adalah orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. Berarti malaikatnya didoakan orang tua orang oge. Ya, jadi hasil orang kasayan teh sanes ngan seukur doa buat kita dari malaikatnya, akan tetapi ternyata
orang tua gitu nya. Kemudian dan istri-istri mereka ya, kepada perempuan istri-istri kita dan kepada keturunan mereka semua. Coba. Inilah ya mulianya bulan Rajab di mana malaikat memintakan ampunan terhadap orang-orang yang beriman. Namun tentu bukan hanya bulan ini saja malaikat memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Ya, termasuk ketika seseorang berdoa kebaikan, maka kata malaikat engkau juga. Kita berharap dengan masuknya bulan Rajab ini kita bukan hanya menampilkan acara-acara seremonial. Tentu kita berharap di bulan Rajab ini banyak keutamaan yang harus kita amalkan. Di antaranya adalah ya saum. Tentu bukan saum yang ditentukan, akan tetapi ya saum-saum yang biasa diamalkan oleh Rasul, yaitu Senin dan Kamis, kemudian Ayyamul Bid, dan juga kalau mampu ya saum Daudnya, saum Daud. Ayyamul Bid 13, 14, 15. Jadi hari-hari bulan purnama pas masuk 13, 14, 15 kan agung kah? Itu disunahkan oleh Rasul pertengahan bulan. Nah, maka mudah-mudahan dengan masuknya di bulan ini kita berharap ya semoga kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan amalan-amalan soleh sehingga kita pun termasuk orang-orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah demikian yang bisa disampaikan pada malam ini, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.